Satu pasal kita baca dalam 1 Raja-Raja 12. Satu kebenaran yang tidak bisa ditawar, bahwa apa yang kemarin kita telah lihat merupakan satu kenyataan pahit yang pernah dialami oleh raja yang sebesar Salomo. Kita tidak pernah dapat berpikir bahwa raja yang sedekat itu dengan Allah, yang sebesar itu dibuat oleh Allah, dan tidak pernah ada raja lain yang lebih besar dari Salomo, mengalami peristiwa yang benar-benar ditinggalkan Allah. Dan satu hal yang berbeda dari bapaknya Daud, Salomo tidak merasa menyesal. Beda dengan Daud. Kita baca di pasal 51 kitab Mazmur, ketika Daud mengalami hal ditinggalkan Allah, Daud tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, bahwa aku sudah melakukan perbuatan bodoh. Ketika dia mengambil Batseba sebagai istrinya, bukan istri yang lepas dari ikatan, tetapi istri yang terikat dalam perkawinan dengan suami yang ada, tiba-tiba direnggut oleh Daud tanpa berpikir lebih panjang. Hilang bijaksananya, hilang akal sehatnya, hilang nalarnya, yang ada hanya emosinya. Daud tidak bisa mengampuni. Betapa bodoh aku, betapa bodohnya aku. Ia menyesal dan ia masuk ke dalam kemah sembahyang Daud. Kemah sembahyang yang dibuat untuk menyembah dengan kalimat yang satu, mengasihi Allah. Daud masuk dan berlutut tersungkur di depan mezbah, di depan tabut Allah, di depan hadirat Allah, dan dia berkata, Tuhan, ambil semua yang ada, tapi janganlah pergi daripadaku, jangan usir aku dari hadapan. Penyesalan Daud dibuktikan sampai hari matinya. Dia tidak menjamah wanita lain. Dia hanya tahu bagaimana hidupnya dibawa dekat kepada Tuhan. Daud benar-benar menunjukkan satu tipikal manusia yang cepat menyesal, dan itu Allah suka. Beda dengan Salomo, itu bukan berlangsung satu hari, berhari, berbulan, bertahun-tahun, lebih dari 3 tahun Allah tinggalkan bangsa Israel. Tetapi rajanya tidak mencari Allah. Salomo tetap menyembah kepada patung-patung. Dia masih menghormati tiap-tiap mezbah untuk dewa-dewa istrinya. Dia masih berkata, Allahku, Babelku, Tuhanku. Betapa sakit hati Allah. Orang yang dikasihi telah melecehkan hidupnya. Daud begitu menyesal, tetapi Salomo tidak pernah menyesal. Sebab itu dikatakan di pasal 12, pecahnya kerajaan Israel. Tersisa 2 suku, 10 suku milik raja yang kemudian dipercayakan menggantikan Salomo, Raja Yerobeam. Dan 2 suku yang lain, suku Yusuf, Bani Yusuf, Bani Efraim, bersama dengan Yehuda. Begitu kecil 2 suku ini, tetapi di dalam 2 suku merekalah pewaris Yerusalem. Mereka berada di kelompok kecil, bukan kelompok yang besar.
cuma 2 suku. Dan Daud berlutut di hadapan Allah, menyesal dan sangat menyesal. Dan Allah perhatikan penyesalan Daud bukan cuma di bibir, tapi penyesalan Daud terbukti sampai di dasar hatinya. Allah menghargai penyesalan Daud. Allah memperhatikan kembali. Allah pulihkan kembali. Dan pemulihan Allah kepada keluarga Salomo nanti beda dengan pemulihan Allah kepada keluarga Daud. Kalau keluarga Daud, Allah masih mengampuni perbuatan Daud dan Batseba. Anak itu mati, kemudian yang dilahirkan anak kedua, dan itulah yang disebut dengan Salomo. Anak pertama mati, anak yang dilahirkan dengan buah perkawinan haram itu mati. Tapi untuk Daud, anak kedua diberkati. Tetapi Salomo tidak satupun cara Allah mengubahkan kutuk jadi berkat, tidak ada. Di mana-mana orang mulai rasakan pahitnya hidup, pahitnya kerajaan Israel, pahitnya apa yang disebut perpecahan bangsa. Tidak mendatangkan hal yang baik, tapi mendatangkan hal yang begitu amat pahit. Di muka mata Salomo, kerajaannya pecah. Yerobeam dan Rehabeam, dua-dua orang asing yang dipercayakan memerintah 10 suku dengan nama kerajaan Israel, dan 2 suku dengan nama kerajaan Yehuda. Kelompok kecil Yehuda ini tinggal di Yerusalem, dan Allah masih memperhatikan 2 kelompok ini. 2 suku kecil ini menarik perhatian Allah. Berulang kali dinubuatkan, kita telah baca, kalau engkau tetap dan keturunanmu tetap dan bangsamu tetap, maka aku akan bela keluarga. Satu kenyataan yang begitu pasti, bagaimana orang yang diampuni dipulihkan. Kalau engkau diampuni, maka engkau dipulihkan. Kita butuh pengampunan yang memulihkan kita. Kita butuh pengampunan yang sekaligus memulihkan setiap keluarga kita. Karena di dalamnya kita boleh alami kebesaran Allah. Puji Tuhan, saudara. Salomo habis, hancur. Satu perkara kecil yang tersisa dari kisah Salomo tidak terjadi pada zamanmu, tapi akan terjadi pada zaman anak-anakmu. Masih ada sedikit kemurahan Tuhan. Masih ada. Engkau tidak alami kehancuran ini. Negerimu tidak dihancurkan dulu, tapi tunggu, akan dialami oleh semua anak-anak. Itulah kalau kita meninggalkan Tuhan. Itulah terjadi ketika Salomo benar-benar tidak berubah, tidak kepengen memperbaiki keadaan, tapi semakin terlibat dalam penyembahan-penyembahan para istrinya. Bagaimana hati Allah tidak begitu sedih. Mulai Salomo tidak pernah sepi perang. Perang lagi, terus berperang. Dan terakhir, raja yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 36 adalah Raja Sedekia. Sedikit saja kita lihat ini, 2 Tawarikh 36. Dari ayat yang ke-12, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak merendahkan diri terhadap Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Silakan
13. Memberontak terhadap raja Nebukadnezar yang telah menerima persembahannya. Ia meninggalkan ibunya dan merasanya dirinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam, rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti kekejian bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. 15. Namun Tuhan akan nenek moyang mereka berulang-ulang mengikuti pesan dan putusan-putusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok putusan Allah itu, menghina firman-Nya, mengejek nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. 17. Tuhan menggerakkan raja orang pasti melawan mereka. Raja itu membunuh tahunan mereka dengan pedang dan rumah kudus mereka, dan tidak menayangkan taruna atau gaji atau semuanya dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah, besar kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, beserta harta benda raja, harta benda para panglima, semua dibawa ke Babel. 19. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tempel Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perlombanya dan dia. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkut ke Babel. Mereka jadi budak dan budak anak-anak sampai kerajaan Persia berkuasa. 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih akibat dilalaikannya tahun ke-11. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Tuhan biarkan selama 70 tahun. 2 dekade yang harus mengalami. Allah tinggalkan. Biar makan nasi dengan garam asal dengan Allah menjadi indah rasanya. Asal dengan sayur yang paling murah kita bisa beli, kita makan cuma dengan sedikit sambal karena sudah terlalu mahal harga cabai. Kita perhatikan orang masih mempertahankan Allah. Ketika semua harta, semua peninggalan tersisa hanya bagian-bagian kecil, diizinkan asal engkau berubah status agama di KTP. Orang tidak lagi peduli untuk apa, KTP untuk apa, tidak ada gunanya. Tapi ketika engkau dengan sungguh-sungguh memberikan dirimu untuk memperbaiki, merendahkan diri, ini Salomo menjadi contoh raja-raja setelah dia. Raja Sedekia berkata, lihat Bapak kita, gara-gara dia kita terbuang. Perhatikan apa yang ditunjukkan Allah, seolah-olah begitu menghina, dan Salomo tunduk, tidak melawan, karena memang akulah yang bersalah. Penyesalan memang datang, tapi penyesalan selalu terlambat. Memang datang, tapi penyesalan selalu terlambat. Orang masih mencari-cari, kebenaran itu sudah jauh, masih kelihatan punggungnya, tapi kebenaran itu sudah tinggalkan mereka. Sebab itu pertahankan kemarin apa yang ada pada tangan, pertahankan itu. Hari ini peliharakan kesetiaan. Hari ini kita melihat ayat di mana Allah membuktikan betapa ia sangat memperhatikan Daud dan anak-anak yang lahir kemudian di dalam perhatian Allah. Tolong setiap hati
setiap hati. Jadikan loh-loh daging, di mana Allah sendiri akan menukik dan akan membuat ukiran di dalam hatimu. Hati yang lembut, Allah bisa berhati. Besok ketika kita masuk beribadah, beribadahlah dengan hati yang lembut yang diberkati Allah. Amin. Kita sisihkan, kita tidak mau seperti orang-orang di Yehuda. Mereka mengolok-olok berulang-ulang. Ia coba menaklukkan hati Raja Salomo. Hati raja itu coba sampai ke Raja Sedekia. Rakyatnya yang berusaha untuk merendahkan diri, tapi rajanya enggak. Dan Allah tidak peduli lagi. Orang Kasdim disuruh, diperintahkan oleh Allah, hajar orang-orang Israel. Raja demi raja diizinkan dilepaskan, pagarnya dirobohkan. Yesaya 5. Hingga binatang buas itu menginjak-injak kebun anggur Allah. Mengapa? Karena kebun anggur Allah tidak berbuah. Mari saudara, Allah begitu dekat datang. Allah sangat datang, dekat dan sangat dekat. Bisa kita hitung dengan jari tangan kita. Tetapi ketika Allah sudah tinggalkan, perkara itu berjalan dengan begitu cepat. Dan satu hal yang kita boleh katakan kepada Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Kiranya ini menjadi doa kita. Perjalanan kita belum selesai, tapi jangan tinggalkan aku. Kiranya itu doa kita. Kalau ada teguran, kalau ada kerasnya pukulan Allah, mengingatkan kita, cepat sadar. Karena itulah yang Allah kehendaki. Cepat sadar, saudara. Allah tidak pernah membiarkan, tapi Allah membuat saudara memiliki kekuatan terus bertahan menjaga hadirat Allah. Memang ada batas waktu 70 tahun. Dan janji Allah, setelah 70 tahun orang Israel akan pulang kembali ke Yerusalem. Tapi harus dihadapi kenyataan, di Yerusalem cuma reruntuhan, bukan bangunan. Dan Salomo meninggalkan keturunan yang jahat di mata Tuhan. Salomo tidak memberikan keturunannya keturunan yang takut akan Allah, hingga Sedekia dengan sengaja menyakiti hati Allah. Dengan sengaja. Kalau ditegur, apakah aku harus takut kepada Allah? Ketika ditegur dengan beberapa banyak hal, Sedekia cuma berkata, aku pun mau mati dengan bangsa. Dan bagi Sedekia tidak ada pengampunan. Jangan keraskan hati, cari Allah, dan biarkan hati kita diberkati oleh Allah. Amin. Kita sedang masuk di minggu-minggu Advent Natal, dan tiap hari punya berita yang begitu luar biasa yang memberkati kita. Jangan bolos, saudara. Kita tidak dapatkan di kebaktian, kita tidak dapatkan di acara-acara lain, tetapi porsi yang diberikan Allah untuk dinikmati oleh orang yang kembali merendahkan diri adalah porsi bersekutu dengan Allah. Masuklah. Immanuel bukan nama, tapi Immanuel adalah pengalaman. Pengalaman apa? Bersama dengan Allah. Itulah arti Natal. Rasanya kita kepengen bulan Natal panjang, karena kepengen hari-hari ini orang dibawa dekat